Amerika Serikat secara strategis mengarahkan Jepang dan Filipina ke dalam perang proksi potensial dengan Cina, memanfaatkan aliansi militer dan hubungan ekonomi. Sementara Cina berfokus pada strategi ekonomi dan diplomatik jangka panjang untuk melawan pengaruh AS. Ketika perhatian global tetap berpaku pada perang di Ukraina, sebuah rencana geopolitik yang lebih berbahaya sedang berlangsung diam-diam di Asia. Amerika Serikat yang didorong oleh para penganut garis keras neo-konservatif secara aktif mempersiapkan diri untuk konfrontasi dengan Tiongkok dengan menempatkan sekutu-sekutunya di Asia, Jepang, dan Filipina di garis depan. Pendekatan ini yang mengingatkan pada taktik yang digunakan terhadap Rusia di Ukraina, melibatkan peningkatan pengeluaran militer, memperkuat perjanjian pertahanan, dan mendorong ketergantungan ekonomi untuk memastikan negara-negara ini bertindak sebagai proksi AS terhadap Tiongkok. Jepang di bawah Perdana Menteri Fumio Kishida telah meningkatkan kemampuan militernya dan mempertimbangkan perubahan konstitusional untuk meningkatkan tindakan militer ofensif. Sebagian karena sengketa Kepulauan Senkaku dengan Tiongkok. Sementara itu, Filipina yang berlokasi strategis di Laut Cina Selatan sedang menavigasi hubungan yang kompleks dengan AS dan Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, sambil menghadapi sengketa teritorial yang dapat memicu konflik yang lebih luas. Sebaliknya, Tiongkok berfokus pada tujuan strategis, memperdalam hubungan ekonomi dan melalui inisiatif seperti BRI, dan membangun aliansi dengan negara-negara seperti Rusia, Iran, dan Pakistan. Para ahli sinologi berpendapat bahwa Tiongkok memposisikan dirinya sebagai pemimpin global selatan, menawarkan alternatif bagi dominasi AS dan menghindari konfrontasi militer langsung. Potensi perang proksi membawa risiko yang signifikan, termasuk kehancuran Jepang, Filipina, dan Taiwan, serta dampak ekonomi global yang luas. Faksi neo-konservatif di AS terobsesi untuk membendung Cina dan memandangnya sebagai ancaman terbesar bagi hegemoni AS. Peningkatan anggaran militer Jepang dan potensi reformasi konstitusional dipandang sebagai persiapan untuk konfrontasi dengan Tiongkok. AS dianggap menggunakan Jepang dan Filipina sebagai pion dalam strategi geopolitik untuk mengepung dan melemahkan Cina. Respon Cina bersifat strategis dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, diplomasi, dan menghindari konfrontasi militer langsung. Ketergantungan AS pada aliansi militer dan perang proksi kontras dengan pendekatan Cina yang membangun aliansi dan menawarkan alternatif ekonomi kepada negara-negara berkembang. Para ahli seperti Profesor Dr. Susan Weiglin dan Profesor Warwick Powell menyoroti pandangan jangka panjang Tiongkok dalam tatanan dunia multipolar dan perannya sebagai pemimpin dunia selatan. Ada kekhawatiran bahwa sikap agresif AS dapat memicu konflik dahsyat dengan konsekuensi mengerikan bagi Asia dan ekonomi global. Saat dunia terpaku pada perang yang sedang berlangsung di Ukraina dan perang proksi di Asia Barat, rencana yang lebih berbahaya tampaknya sedang berlangsung diam-diam di Asia. Amerika Serikat dan para pendukung neokonservatifnya sedang mempersiapkan apa yang mereka yakini sebagai pertarungan pamungkas. Perang proksi dengan Tiongkok ini bukan lagi kemungkinan yang jauh, melainkan strategi yang diperhitungkan yang melibatkan upaya mendorong sekutu Amerika di Asia, yaitu Jepang dan Filipina, ke garis depan bentrokan yang tak terelakkan. Meskipun rencana ini berpotensi mengganggu stabilitas Asia, para neokon di baliknya tampaknya tidak gentar menghadapi potensi kehancuran. Ketakutan akan perang global bergema seiring bergesernya papan catur geopolitik dunia, dan seperti halnya perang Ukraina, beberapa negara dipersiapkan sebagai pion. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana AS memanipulasi sekutunya untuk terlibat dalam perang yang berbahaya. Respon Beijing yang penuh perhitungan dan berbagai risiko yang dapat menyeret Asia ke dalam perang habis-habisan. Kita juga akan menganalisis para pendapat ahli sinologi ternama untuk memahami bagaimana Tiongkok menyikapi dunia multipolar baru ini dan provokasi yang tak henti-hentinya dari Barat. Kelompok neo-konservatif di Washington telah lama memendam obsesi untuk membendung Cina. Setelah Rusia,
Cina berdiri sebagai garis depan terakhir hegemoni AS dan bagi banyak orang di pemerintahan AS, hal ini tidak dapat dipertahankan. Mengikuti taktik yang digunakan untuk melemahkan Rusia melalui perang Ukraina, para neokonservatif ini menyusun buku pedoman baru yang dirancang untuk memicu perang proksi dengan Cina, dengan menggunakan Jepang dan Filipina sebagai negara garis depan yang mungkin. Namun, Cina bukanlah Ukraina. Ekonominya yang sangat terikat erat dengan rantai pasukan global dan kekuatan militernya menyaingi jika tidak melampaui banyak negara barat. Namun, AS melihat Cina sebagai ancaman terbesar bagi dominasi globalnya, yang menjadikannya target untuk dikekang dan akhirnya dikonfrontasi. Namun, mengapa melibatkan negara-negara seperti Jepang dan Filipina? Jawabannya terletak pada strategi Indo-Pasifik AS yang memandang negara-negara ini sebagai benteng geopolitik yang dapat mengepung Tiongkok, membatasi pengaruhnya, dan jika perlu menghadapinya secara militer. Kedua negara memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan AS dan tujuan Washington tampaknya mendorong mereka ke posisi di mana mereka harus bertindak sebagai perwakilan AS dalam suatu konflik. Buku pedoman tersebut melibatkan taktik yang sama seperti perang Ukraina, perangkap utang, kerjasama militer, dan ketergantungan ekonomi. Dengan memperkuat aliansi militer, mendorong penjualan senjata, dan mengamankan hubungan ekonomi AS, menciptakan skenario di mana Jepang dan Filipina sangat terikat dengan kepentingan Amerika. Negara-negara ini dapat didorong ke garis depan jika terjadi konflik, seperti halnya Ukraina dan Rusia. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang telah meningkatkan kemampuan militernya secara signifikan. Sebuah tanda bahwa Jepang tengah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan Tiongkok. Di bawah Perdana Menteri Fumio Kishida, Jepang telah meningkatkan anggaran militernya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan alasan kekhawatiran tentang meningkatnya kekuatan Tiongkok di kawasan tersebut. Sengketa Kepulauan Senkaku antara Jepang dan Tiongkok telah menciptakan ketegangan, dan tidak sulit untuk membayangkan bahwa hal ini dapat digunakan sebagai titik api untuk eskalasi. Kedekatan Jepang dengan Taiwan, salah satu wilayah paling sensitif dalam hubungan AS-Tiongkok, juga menjadikannya kandidat utama bagi rencana AS. AS telah berulang kali meminta Jepang untuk meningkatkan keterlibatannya dalam membela Taiwan, sebuah langkah yang kemungkinan akan menyeret Jepang ke dalam konflik langsung dengan Tiongkok. Selain persiapan militer, AS telah menekan Jepang untuk mereformasi konstitusi Pasifik pasca Perang Dunia II agar memungkinkan aksi militer ofensif. Keterlibatan potensial Jepang dalam konflik dengan Tiongkok akan menguntungkan kepentingan AS dalam dua cara. Yang pertama, mengalihkan fokus Cina dari AS. Dengan melibatkan Cina dalam konflik dengan Jepang, AS dapat menghindari konfrontasi sekaligus melemahkan Cina, memastikan ketergantungan Jepang pada teknologi militer AS. Jepang telah berkomitmen untuk membeli jet tempur dalam sistem pertahanan rudal AS, mengunci negara tersebut ke dalam ketergantungan jangka panjang pada infrastruktur pertahanan AS. Sementara peran Jepang dalam konflik dengan Cina semakin meningkat, Filipina bisa menjadi titik api yang sebenarnya. Lokasi strategis negara itu di Laut Cina Selatan menjadikannya bagian penting dari strategi AS di Indo-Pasifik. AS telah lama berupaya untuk memperkuat kehadiran militernya di Filipina. Pada tahun 2023, kedua negara menandatangani perjanjian pertahanan baru yang memungkinkan pasukan AS memiliki akses yang lebih besar ke pangkalan militer di negara itu. Namun, Filipina menghadapi situasi yang sangat genting. Presiden Ferdinand Marcos Jr. berupaya menyeimbangkan hubungan dengan AS dan Cina, sementara Manila secara historis berpihak pada Washington. Cina adalah mitra dagang terbesar Filipina, sehingga kerjasama ekonomi menjadi penting. Namun ketegangan di atas sengketa teritorial di Laut Cina Selatan telah meningkat, dengan kedua negara mengklaim hak atas perairan dan pulau-pulau utama. Sengketa ini dapat menjadi titik awal konflik yang lebih besar, hal yang sangat bodoh sebagaimana beberapa analis menyebutnya. Dapat menyeret Filipina ke dalam konfrontasi militer, melibatkan AS dan mungkin Jepang. Bentrokan maritim baru-baru ini antara kapal-kapal Tiongkok dan Filipina telah menciptakan ketegangan yang berbahaya.
dan tidak sulit untuk melihat bagaimana pertikaian kecil dapat menyebabkan eskalasi yang lebih luas. Sementara AS mempersiapkan sekutu-sekutunya di Asia untuk perang proksi. Pendekatan Tiongkok sangat berbeda. Daripada menanggapi dengan aksi militer langsung, Beijing berfokus pada tujuan strategis jangka panjang, memperdalam hubungan ekonominya dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui inisiatif seperti BRI. Tiongkok menciptakan jaringan ekonomi yang menantang dominasi AS tanpa konfrontasi militer langsung. Strategi Tiongkok melibatkan pertumbuhan ekonomi dan membangun aliansi di berbagai bidang utama. Negara-negara seperti Rusia, Iran, dan Pakistan telah menjadi mitra strategis penting bagi Tiongkok yang menawarkan penyeimbang terhadap pengaruh AS di berbagai kawasan. Dalam percakapan dengan dua ahli sinologi termuka, Profesor Dr. Susan Weglin dari Universitas Wina dan Profesor Warwick Powell dari Universitas Queensland. Mereka menjelaskan bagaimana Beijing memandang tatanan dunia multipolar yang baru. Kedua ahli sepakat bahwa Tiongkok tidak hanya bereaksi terhadap provokasi AS, tetapi mengambil pandangan jangka panjang terhadap pergeseran kekuatan global. Profesor Weglin mengemukakan bahwa Tiongkok memposisikan dirinya sebagai pemimpin global selatan, menawarkan alternatif bagi tatanan global yang dipimpin AS. Ini melibatkan diplomasi, perdagangan, dan kekuatan lunak yang sangat kontras dengan ketergantungan AS pada aliansi militer dan perang proksi. Profesor Powell menambahkan bahwa pengaruh ekonomi Tiongkok memberi daya ungkit yang tidak dapat ditandingi AS, terutama karena Tiongkok menawarkan alternatif bagi negara-negara berkembang terhadap perangkap utang yang sering dikaitkan dengan lembaga keuangan AS dan Barat. Sementara AS bertujuan untuk memancing sekutu-sekutunya di Asia agar berperang, Cina memainkan permainan berbeda yang melibatkan pembangunan aliansi secara sabar, memastikan stabilitas ekonomi dan menghindari konfrontasi langsung yang tampaknya ingin diprovokasi oleh AS. Sejarah telah menunjukkan kepada kita konsekuensi yang menghancurkan dari perang proksi. AS telah menggunakan taktik ini berulang kali dengan hasil yang sangat buruk. Vietnam, Irak, Afghanistan, dan sekarang Ukraina. Negara-negara yang terjebak dalam konflik proksi ini seringkali paling menderita, menjadi medan pertempuran bagi kekuatan yang lebih besar tanpa kepentingan pribadi dalam stabilitas jangka panjang mereka. Dalam perang proksi antara AS dan Cina, Jepang, Filipina, dan Taiwan akan menanggung beban kehancuran. Negara-negara ini akan menjadi pusat konflik. Ekonomi mereka hancur, kota-kota mereka dibom, dan rakyat mereka terperangkap dalam baku tembak. Terlebih lagi, dampak ekonomi global akan sangat mengejutkan. Tiongkok adalah eksportir terbesar di dunia, dan gangguan ekonomi apapun akan berdampak secara global. Rantai pasokan yang sudah melemah akibat pandemi COVID akan runtuh yang menyebabkan kekurangan berbagai hal, mulai dari barang elektronik hingga barang-barang penting. Pasar global akan ambruk dan dampak ekonomi akan terasa di mana-mana. Rencana memancing Cina agar berperang melalui Jepang dan Filipina merupakan pemikiran berbahaya dari penganut garis keras neo-konservatif di Washington. Obsesi mereka untuk mempertahankan hegemoni AS membawa dunia menuju konflik yang berpotensi membawa bencana yang dapat menghancurkan Asia dan ekonomi global. Sementara AS mempersiapkan sekutunya untuk perang, Tiongkok memainkan permainan jangka panjang, menggunakan diplomasi dan hubungan ekonomi untuk memperkuat posisinya. Taruhannya tinggi dan konsekuensi dari kesalahan langkah bisa sangat mengerikan. Ketika ketegangan meningkat di Indo-Pasifik, dunia mengamati dengan cemas, berharap bahwa kepala yang lebih dingin akan menang dan kegilaan perang dapat dihindari.